Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok Lumajang. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil kasus yang kami temui pada saat MBKM, yaitu Feline Lower Urinary Tract Disease atau FLUT. Yang pertama adalah identitas dan juga anamnesa hewan. Pada kasus kali ini, kucingnya adalah bernama kucing Niko dengan nama pemilik Nyonya Sri Supatmi. Kucing Niko berumur 9 tahun. Kucing Niko belum pernah diberikan vaksin dan obat cacing. Pada saat datang, keluhan awalnya adalah tidak bisa pipis dan tidak mau makan minum dengan berat badan 4,2 kg dengan suhu 37,2 derajat Celcius. Kemudian tidak ada keluhan muntah, batuk, dan pilek. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan hasil yang pertama adalah pemeriksaan klinik. Pada saat itu diperiksa bahwa kucing Niko tidak mengalami dehidrasi, kemudian rongga mulut, kulit, mata, dan bulu normal. Hasil pemeriksaan palpasi organ, vesika urinarianya besar, kucing Niko mengalami renomegali dan terdapat sumbatan pada ujung penis, kemudian kondisi umum kucingnya aktif. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pada di klinik itu tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan anamnesa, dokter mendiagnosa bahwa kucing Niko mengalami feline lower urinary tract disease atau FLUT dengan prognosa Fausta. Baik, selanjutnya adalah perkembangan kucing. Pada hari pertama, warna urin kucing Niko pada saat disedot setelah kateter dipasang berwarna merah pekat yang mengindikasikan bahwa dalam urin terdapat darah atau kondisi ini disebut dengan hematuria. Untuk penanganan hari pertama, itu kucing Niko dipasangi kateter dan infus dengan cairan NaCl. Rekomendasi dari dokter adalah rawat inap kucing Niko. Pada hari kedua, pada saat diukur temperaturnya, kucing Niko suhunya 38,2 derajat Celcius, kucing sudah mau minum tetapi tidak mau makan. Hasil pemeriksaan palpasi organ, vesika urinaria masih besar dan juga masih renomegali. Kondisi umum kucing itu aktif dan warna urin kucing Niko masih berwarna merah pekat atau hematuria. Untuk penanganan terapi hari kedua itu ada kateter dan masih diinfus dengan cairan NaCl, juga diberikan obat oral yaitu Cefixim, Neurodex, Neprolite, Systate, dan Calnex. Kemudian pada hari ketiga, suhu kucing Niko turun dengan suhu 37,9 derajat Celcius dengan pulsa 112 per menit. Kucing sudah mau minum dan makan walau masih dibantu dengan makan basah juga. Kemudian hasil pemeriksaan palpasi organ itu vesika urinaria masih besar dan juga masih mengalami renomegali. Kondisi umum kucing cenderung aktif dan warna urin kucing Niko masih berwarna merah pekat atau hematuria. Untuk penanganan terapi masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Pada hari keempat, suhu kucing Niko 37 derajat,6 Celcius. Kucing sudah mau minum dan sudah mau makan walau masih dibantu. Hasil pemeriksaan palpasi organ, vesika urinaria masih besar dan juga masih renomegali. Kondisi umum kucing aktif, warna urin kucing Niko masih berwarna merah pekat, atau hematuria. Untuk penanganan masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Hari kelima, kucing Niko dengan suhu 37,9 derajat Celcius, kucing sudah mau minum dan makan walau masih dibantu. Hasil pemeriksaan palpasi organ itu sudah normal, kondisi umum kucing aktif, dan warna urin kucing Niko juga sudah berubah, tidak merah lagi, yaitu kuning keruh. Pada hari kelima, infus sudah dilepas dan obat oralnya masih sama, kecuali Calnex. Selanjutnya merupakan pemberian obat terhadap kucing Niko. Pemberian obat yang pertama yaitu Cefixim, yang merupakan antibiotik yang berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder terhadap kucing Niko. Lalu ada Neurodex yang mengandung vitamin B1, B6, dan B12 yang akan menunjang kesehatan kucing Niko. Lalu ada Nefrolit, merupakan obat herbal yang digunakan untuk melancarkan buang air kecil dari kucing Niko. Selanjutnya ada Cystaid,
yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kandung kemih kucing serta mengembalikan kerja saluran dan kandung kemih. Juga untuk mencegah terjadinya pembentukan batu atau kristal pada kucing. Lalu obat yang terakhir yaitu pemberian Calnex yang merupakan asam tranexamat berfungsi untuk mencegah terjadinya pendarahan pada kasus hematuria kucing Niko. Selanjutnya adalah pembahasan feline lower urinary tract disease atau FLUT adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dapat mempengaruhi kandung kemih dan uretra atau saluran kemih di bagian bawah. Yang kucing ini mengalami FLUT terjadi dikarenakan faktor feline idiopatik, interstitial cystitis, urolithiasis, infeksi bakteri pada saluran perkemihan, atau malformasi anatomi pada sistem perkemihan serta neoplasia, kemudian behavioral disorder dan juga gangguan saraf seperti refleks dan dysnergia. Kalau pada klinik ini kebanyakan kasus FLUT itu dikarenakan idiopatik atau stres pada kucing, kemudian juga bisa disebabkan karena kurangnya exercise pada kucing serta karena pakan. Untuk etiologinya sendiri itu bisa terjadi karena umur, jenis kelamin, dan pakan. Selanjutnya adalah tanda klinis. Tanda klinisnya yang pertama adalah disuria, polakiuria, hematuria, kemudian juga bisa dilihat dari vesika urinaria atau kandung kemih yang berukuran besar ketika dipalpasi, kemudian membengkak, kemudian dengan palpasi bagian kaudal dari abdomen. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu bisa melakukan pemeriksaan penunjang menggunakan mikroskop untuk melihat kristal pada urin secara mikroskopis. Ini digunakan supaya bisa menentukan pengobatan agar pengobatannya itu lebih efektif. Selanjutnya bisa melakukan kultur atau sensitivity test, kemudian bisa cytology test. Selanjutnya ada tindakan dan terapi terhadap kucing FLUT. Yang pertama yaitu pemasangan kateter yang dilakukan dengan mengeluarkan penis dari preputium yang diposisikan paralel dengan bagian vertebre untuk mencegah trauma pada saluran perkemihan. Lalu ada juga sistotomi, yaitu tindakan pembedahan dengan membuka vesika urinaria dan kemudian menutupnya lagi seperti semula. Lalu ada uretrostomi, yaitu pembedahan pada uretra yang menciptakan pembukaan permanen di uretra dengan melakukan insisi pada uretra untuk mengeluarkan sumbatan. Uretrotomi dilakukan apabila terdapat penyumbatan kalkuli pada uretra yang mana kalkuli berukuran yang cukup besar sehingga tidak dimungkinkan mendorong kalkuli ini ke VU dengan kateterisasi. Lalu ada terapi pemberian antibiotik golongan cefalosporin, pemberian suportif multivitamin yang mengandung meloxicam, dosis 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram secara IV, SC, PO 1 kali dalam sehari, dan juga pemberian IV fluid. Lalu cara pencegahan terhadap kucing FLUT yaitu pemberian dan pakan dan minum yang berkualitas, exercise pada kucing, diet pakan bagi kucing yang telah mempunyai riwayat FLUT, dan juga kastrasi. Lalu saran dan rekomendasi yaitu pemeriksaan penunjang untuk mengetahui penyebab lebih lanjut agar pengobatan dapat lebih efektif.
Lalu kesimpulan dari kasus ini yaitu berdasarkan pembahasan bahwa kucing Niko mengalami Fallon lower urinary tract disease yang menyebabkan tidak bisa mengeluarkan urin serta terjadi pembengkakan pada vesika urinaria dan ginjal akibat terisi cairan yang menumpuk. Mungkin sekian pemaparan kasus dari kami kelompok Lumajang. Mohon maaf dan terima kasih.